Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas M. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar pemrograman fungsional dengan dosen Bapak Andi yang bertemakan yaitu tentang rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia. Dan tugas besar ini kita mengambil 2 studi kasus, yaitu tentang studi kasus yang pertama dan juga studi kasus yang ke-6. Studi kasus yang pertama itu tentang high order function, dan studi kasus yang ke-6 itu yaitu the functional approach to web service. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang program yang kita buat. Oke, di baris pertama yaitu kita mengimpor 3 library, yaitu request, JSON, dan juga flex. Dan pada bagian flex hanya mengimpor beberapa bagian, yaitu flex, render template, URL vault, dan juga request. Selanjutnya ada app sama dengan flex name. Kemudian name ini dijadikan sebagai objek dari flex sendiri untuk app yang nantinya akan kita gunakan pada app.root. Kemudian request get sebagai tempat kita menuliskan URL data real kita dari API dengan mendapatkan fungsi JSON agar dapat dikonversikan. Kemudian kita memiliki parameter prof yang untuk menampung list dari data provinsi yang ada pada URL yang sudah kita inputkan di atas. Jadi semua data yang ada di provinsinya itu akan masuk ke dalam list prof. Selanjutnya ada app route dengan tanda slice yang akan menampilkan tampilan pertama kita. Pada script tersebut, di situ ada fungsi home yang akan mereturn atau memanggil isi file home.html kita dengan rs sama dengan data API yang akan mengirimkan data sehingga dapat ditampilkan dalam home.html. Selanjutnya di situ ada app route slice cari. Ketika kita men-search, maka akan tertampil dari file cari.html dengan 2 metode, yaitu post dan juga get. Sehingga pada fungsi cari, jika kita request metodenya menggunakan post, kita akan menginputkan provinsi yang kita inginkan akan masuk ke variabel cari. Kemudian pada variabel yang new list adalah list data yang menggunakan filter dan juga lambda, di mana jika variabel cari yang kita inputkan yaitu semisal Papua dan lambda x province sama dengan cari, maka data dengan nama province Papua akan difilter dan dimasukkan ke dalam list dengan variabel new list. Selain province dari yang tadi kita inputkan yaitu Papua, berarti tidak akan masuk ke dalam new list. Selanjutnya akan di-return pada template file cari.html, di mana rs sama dengan data new list yang baru akan ditampilkan. Selanjutnya itu ada approach place cari data, maka akan muncul daftar provinsi mana saja yang menyediakan untuk RS COVID-19. Karena ada data yang kembar di satu provinsi, maka kita membuat variabel key dengan set prof agar data provinsi tidak ada yang berulang. Selanjutnya variabel p menampung list. Pada list p tersebut, pertama, data key dengan nama-nama provinsi tadi akan disorted dengan ascending, yaitu dari A sampai Z, yang kemudian akan masuk ke lambda. Jadi, data yang sudah disorted akan masuk ke lambda dengan menambahkan kata provinsi. Semisal X adalah Kalimantan Selatan, maka menjadi provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian akan menampilkan file dengan nama cariutama.html dengan mengirimkan data list dari variabel p.
Selanjutnya di baris terakhir, jika name dari objek flex app tadi sama dengan main, maka program akan dijalankan. Selanjutnya, untuk proses pembuatan HTML akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Claudia Angelita Siagian. Oke, jadi program yang tadi sudah kita buat agar bisa tampil seperti halaman web, maka kita bisa menggunakan bahasa HTML dalam pembuatannya. Nah, di sini ada 4 file dengan bahasa HTML yang digunakan. Untuk tampilan programnya, ada file base.html, ada cari.html, ada cari utama.html, dan home.html. Nah, kita ke base.html dulu. Pada base.html ini, jadi dalam pembuatan kita menggunakan Django. Django ini adalah web framework yang akan membantu developer membuat website untuk mencegah menulis kode Python yang berulang. Jadi nantinya kita akan menggunakan beberapa fitur Django agar dapat mencegah penulisan data yang berulang. Seperti pada baris yang di bawah itu, nanti kita ada ketemu pada syntax block, content, dan end block. Lanjut, di dalam head ini, kita digunakan untuk membuat tampilan seperti warna, background, dan font. Itu terlihat di bagian style, kita ada menginput URL, HTTP, font Google, di baris ke-13, itu untuk mengimport font yang nantinya sebagai tulisan di halaman web kita. Kemudian di dalam bodinya nanti ada background color putih dengan color tulisan nantinya biru 214151 itu dengan font Orienta dan sans serif dengan ukuran 18 pixel. Kemudian untuk kartunya yang nanti akan nama-nama provinsi itu juga backgroundnya putih. Dengan title itu kalau judul yang tadi ada pada di variabel app.py itu sama dengan judul, maka dia akan tampil titelnya kelompok 2. Selanjutnya itu di dalam body ada pembagian kelas. Nah, kita langsung ke yang baris 32. Di baris 32 itu terdapat hub URL for home. Nah, jadi di situ ketika kita mengklikkan URL yang pertama tampil itu adalah kelompok 2. Selanjutnya, itu ada di baris 39. Jika judulnya sama dengan home, seperti di program yang tadi, di app.py ada judul sama dengan home, maka dia akan menampilkan URL for dari fungsi home. Selanjutnya, jika judulnya sama dengan cari data, maka dia akan menampilkan fungsi dari si cari data. Itu untuk yang di baris 49 ada blok konten dan end block. Itu adalah beberapa fitur beberapa fitur Django yang akan kita gunakan untuk memanggil file-file lain seperti cari utama, dan home. Lanjut ke cari.html. Di baris pertama itu ada extend base HTML. Jadi maksudnya sintaks extend di samping berarti bahwa cari HTML merujuk kepada file base HTML di mana isi template-nya yang pertama adalah tampilan kalimat cari data. Di dalam blok kontennya ada kalimat cari data, di mana jika kita mengklik URL yang pada baris 8 itu http 127.0.0 dengan menambah slash cari, maka kita akan diarahkan ke isi sintaks ini. Selanjutnya, di bagian di kelas yang kedua, yang mulai dari baris 19, terdapat perulangan for, itu kan for i in rs, di mana di cari.html mengirim data dari rs, jika ketemu, maka ia akan menampilkan semua data di rs, di variabel rs yang sudah kita taruh di app.py tadi. Nah, nama rumah sakit dengan besar fontnya
H5, dan untuk provinsi, alamat, wilayah, serta nomor telepon itu besar ponnya H6. Karena ini diktionary, di dalam list, maka ketika pemanggilan variabel ulangan for, yaitu I, harus diikutkan ke dalam tiap variabel data real yang ingin kita panggil. Jadi misalkan kita memanggil name, berarti seperti yang kayak di baris 25, berarti I dan kurung siku variabelnya. Kemudian sintak and for untuk menutup perulangan dan end block untuk menutup isi blok. Lanjut kita ke file cari utama.html. Jadi perbedaan antara cari utama dan cari ini, jadi di file cari utama lebih kepada tampilan langsung atau umumnya. Sedangkan kalau di cari.html itu tampilan ketika kita sudah menginputkan nama provinsi yang data rumah sakit rujukannya ingin kita cari. Misalkan kalau kita nyari rumah sakit Papua, maka yang akan tampil rumah sakit Papua yang merujuk kepada file cari.html. Kemudian pada bagian div, bagian kedua yang mulai dari 19, karena div yang bagian utama atasnya itu tuh hampir sama dengan cari, maka yang di bagian div keduanya itu cuma berbeda di perulangan for I in X-nya. Yang pertama, nanti akan tampil kata-kata atau kalimat rumah sakit tersedia di itu dengan ukuran font H2. Selanjutnya terdapat perulangan di variabel X yang diambil atau dikirim dari dep cari data di app.py kita tadi. Karena bentuknya list, maka pemanggilan datanya langsung variabel I dari variabel perulangan di baris 26. Jadi ketika pemanggilan kita langsung menggunakan variabel untuk perulangannya ketika kita memanggil. Selanjutnya itu yang terakhir ada file home.html. Ini kita gunakan untuk tampilan utama dari halaman HTML yang juga merujuk kepada base HTML. Nah, di dalam blok kontennya itu ada berisi pertama akan mengoutputkan atau menampilkan kalimat daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia. Nah, selanjutnya karena kita nanti halaman home pertamanya itu menampilkan gambar, maka kita perlu memasukkan lokasi dari gambar yang kita inginkan di baris 12. Selanjutnya di perulangan bagian bawah itu hampir sama dengan perulangan di cari.html. Dia sama-sama mengambil data yang tersimpan di variabel rs dari app.py-nya. Jadi file home.html ini digunakan untuk menampilkan isi data real dari si API-nya. Karena bentuknya dictionary, jadi kita perlu menambahkan variabel perulangan yang dilanjutkan dengan variabel yang ingin kita tampilkan. Begitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfir. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampilan dari web yang sudah kita buat. Untuk menjalankan program, kita run terlebih dahulu. Lalu kita copy link yang telah tersedia, kita buka di Google Chrome. Nah, seperti ini tampilan dari web yang sudah kita buat tadi. Di sini ada nama kelompok, di sini ada menu, dua menu yaitu home dan cari, dan daftar rumah sakit untuk rujukan pasien COVID. Di sini terdapat juga nama anggota. Nah, untuk mencari rumah sakit yang menyediakan rujukan, kita masuk ke menu cari. Nah, di sini kita dapat kata kunci yang bisa kita jadikan acuan untuk
untuk masuk ke provinsi yang kita cari. Misalnya Aceh. Nah, maka akan muncul daftar rumah sakit yang terdapat di Aceh. Lalu Sumatera. Nah, untuk kembali ke menu, kita bisa mengklik menu Home. Saya rasa seperti itu saja penjelasan dari menu web ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Rizky Januar. Baik, yang lebihnya seperti itu program yang kami buat atau tugas besar yang kami kerjakan. Dan jika ada kurang, kami meminta maaf. Dan sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Wahyu Andi Saputra, saat selama laporan ini sangat membantu dalam pengerjaan tugas besar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.